Halo, apa kabar semua? Bersama saya Chang Lause, kita ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Nih teman baik saya nih, Dokter Gigi Heni jauh-jauh datang nih khusus buat ngisi acara. Ya, Nah, mungkin Ibu Dokter Gigi Heni mau perkenalkan diri dulu. ya, selamat malam para pemirsa. Saya Heni Utami, ya. Saya sebagai dokter gigi dan juga ibu dari 3 orang anak. Itu Sekarang beribadah di mana, Ibu? Melayani di mana? melayaninya di di tempat ya yang di tempat di mana Tuhan tempatkan, misal juga di komunitas The Living Word, juga ada orang-orang yang saya muridkan, yang Oh, Tuhan percayakan untuk saya muridkan. oke. Eh, Dokter Heni ini praktek berdua suami atau sendiri? Iya, kami berdua, tapi yang full untuk praktek suami saya. Saya Oh, nggak setiap hari full untuk praktek. oke oke oke. Sip. Nah, hari ini Bu Dokter Heni ini mau kesaksian nih. Bagaimana dia punya kisah hidup nih. Ini sangat luar biasa nih. Oke. Silakan Dokter Heni. Iya, saya akan menyaksikan apa yang Tuhan campur tangan dalam kehidupan pribadi saya. Saya saya dari latar belakang keluarga yang sederhana, ya. Saya sendiri bisa selesai kuliah di kedokteran gigi itu juga anugerah Tuhan, tentang biaya, semua kemurahan Tuhan. Selesai kuliah saat itu ada wajib kerja sarjana ke daerah, ya. Situ tahun 91, tahun 90-an itu masih ada wajib kerja sarjana, di mana sebagai lulusan dokter gigi saya harus ke daerah sebagai pegawai negeri. Itu tahun 92. Rencana saya akan berangkat bareng tugas itu dengan calon suami saya yang sama-sama lulusan kedokteran gigi juga. Jadi calon suami saya harus mengajukan dahulu surat pendaftaran untuk ditempatkan di daerah. Itu rencananya, jika surat penempatan sudah keluar, maka rencana kami akan menikah. Dan kemudian saya bisa mengurus surat tugas ke daerah untuk ikut suami. Nah, saat itu sebagai pasangan muda punya Jadi mimpi. waktu itu sistemnya apa sih kalau orang itu dia lulus kuliah terus dia jadi sarjana kedokteran ya? Udah dokter gigi. Udah dokter gigi Iya. ya? Berarti waktu itu ada PTT? Belum ada PTT. Belum ada PTT. Belum. Jadi, Jadi begitu lulus langsung jadi dokter gigi. ya, Habis itu dari pemerintah kasih penempatan ya? harus tugas, ya, harus Oke. tugas daerah untuk bisa mendapatkan izin praktek. Kita bisa pilih nggak? Ya. Nah, itu kita mengajukan 3 pilihan, ya, dikasih kesempatan mengajukan 3 pilihan. Nah, saat itu kami sebagai pasangan muda pasti bermimpi untuk bisa buka praktek, ya. Ya, ya. Buka praktek, mencari tempat di mana kami bisa memungkinkan praktek untuk kedepannya, secara profesional itu, secara manusia mempunyai masa depan yang baik, ya, seperti itu. Nah, dalam mengajukan surat penempatan ke daerah itu bisa mengajukan 3 pilihan. Maka calon suami saya itu mengajukan pilihan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kenapa nggak pilih Jakarta? Karena memang namanya tugas daerah. Jadi untuk di Jakarta itu sulit sekali untuk bisa masuk daerah, masuk wilayah Jakarta Oke. itu. Nah, kemudian saat itu kita kirim pengajuan surat penempatan itu, tapi tidak disangka surat penempatan tugas daerah itu keluar dalam waktu yang cepat. Ternyata isinya itu ke surat keputusan dari Departemen Kesehatan itu tidak sesuai dengan permintaan yang kami ajukan, yang wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Keputusan dari Depkes penempatan di daerah daerah yang terpencil, yaitu Maluku. Nah, pasti kan akan membuyarkan rencana kami semula, ya.
Kemudian banyak saran itu, banyak saran-saran dari yang orang-orang yang kami kenal. Mereka bilang gini, ngapain harus ke daerah jauh-jauh? Itu banyak tuh contohnya, mereka bisa ke daerah, buktinya bisa juga ditempatkan di, maksudnya di Pulau Jawa seperti itu. Juga bilang, itu ada kenalan tuh yang bisa ngurus seperti itu, gampang, nanti dikenalin ke dia. Kasih duit ya? Ya, istilahnya lewat belakang, Ya, ya. main sogok seperti itu ya. Jadi kalau kita mau supaya ada izin praktek, kita mesti ditugaskan ke daerah. Ya, Berapa lama? tergantung kategori dari tempat itu, daerah yang terpencil atau yang bukan itu. Kalau terpencil itu 2 tahun. Oke, kalau nggak terpencil, Kalau nggak terpencil itu bisa 5 tahun. nggak terpencil. Iya. Oke. Jadi waktu pergi ke sana statusnya itu sudah dokter tapi belum punya izin praktek, betul ya? Kalau surat itu sudah ke penempatan itu Langsung dapat izin praktek. iya, Oke. untuk bisa bertugas untuk praktek. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita punya izin praktek itu tapi kita nggak mau praktek sana, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Sesuai dengan penempatan itu praktek di mana, maka itu. Oke. Jadi misalnya waktu itu kan Dokter Henny kan ke sana harusnya 2 tahun sudah boleh balik Jakarta, betul ya? Oke. Silakan lanjutkan ceritanya. Jadi yang terjadi dengan cara itu kan, Ya. untuk tawaran-tawaran seperti itu yang menggiurkan kan, Ya. itu kami ikuti. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak damai sejahtera. Nah, saat itu saya belum lama mengalami lahir baru. Saya alami sesuatu yang saya belum pernah alami, yaitu di mana ada suara di dalam saya yang mengatakan seperti ini. Kamu kan akan menikah dan berangkat tugas. Jadi itu sesuatu kehidupan yang baru bersama suami kan. Jadi lepas dari orang tua. Jadi letakkan fondasi yang benar gitu. Kamu tidak mau seperti Yunus kan, yang Tuhan mau Yunus pergi ke suatu tempat, yaitu Niniwe ya, ke suatu tempat, tapi yang Tuhan inginkan, tapi Yunus menolak. Itu jelas sekali suatu pernyataan seperti itu di dalam saya. Saya kaget, hal itu menyadarkan saya seperti itu. Saya benar-benar, Tuhan, saya udah salah cara seperti itu. Saya utarakan itu ke calon suami saya saat itu, apa yang saya alami dengan suara yang tidak muncul di dalam, bicara di dalam saya. Untuk itu langsung kami berdua dengan calon suami saya, kita berdoa minta ampun, Tuhan, kami tidak mau menggunakan cara-cara yang Tuhan tidak berkenan. Tapi sempat kasih duit udah? Udah keluar Jawa Barat. Keluar Jawa Barat. Oke. Tapi kami terus terang kami batalkan itu. Kami terus terang utarakan itu ke Departemen Kesehatan bahwa semestinya kami itu sudah mempunyai surat tugas untuk ke Maluku, dan saya tidak mau mengambil bagian yang keluar Jawa Barat itu gitu. Kami minta ampun, Tuhan ampuni. Kami mau ini untuk seterusnya dengan cara Tuhan gitu. Kami mau kemana Tuhan inginkan kami berangkat, kami akan berangkat gitu. Jadi kami tidak mau menggunakan hal-hal yang tidak benar dan menghindar ke tempat di mana Tuhan mau kami pergi itu. Kami sepakat, kami tidak mau kompromi, akhirnya kami berangkat ke Maluku sesuai dengan surat tugas resmi itu. Kemudian kami berangkat ke Maluku. Itu bayarnya mahal? Waktu itu kami baru bayar uang muka ya. Untuk berikutnya kami tidak untuk follow up lagi untuk kepastian itunya. Kami terus terang kami bilang kami tidak ambil itu. Nah, jadi orang-orang pada bilang, teman-teman juga, ngapain kamu ke Maluku? Pasti nganggur gitu. Pasti nanti kalian masih, kalau misalkan nih nengok ke sana pasti luka pada mancing gitu, karena gak ada pasien, nganggur, paling kerjanya cuma mancing. Itu ledekan dari teman seperti itu ya. Karena saat itu Maluku termasuk kategori tempat yang terpencil. Nah, secara manusia kami berpikir
wah akan kalah start dari dokter gigi yang lain gitu. Yang dibanding orang-orang lain bisa mulai praktek mungkin di Pulau Jawa, bisa lebih secara manusia, secara penghasilan tuh lebih pasti seperti itu. Itu muncul di benak pikiran kami. Tapi itu kami tidak menghiraukan, kami tetap berangkat, Tuhan mau ke. Akhirnya kami berangkat ke Maluku, itu ke Ambon ya, di Departemen Kesehatan Ambon. Disitulah di Ambon kami ditempatkan di Ternate. Kami tahun 92 kami pergi ke Ternate itu, dari Ambon ke Ternate. Nah, Ternate kondisinya saat itu tahun 90-an masih benar terpencil, maksudnya kondisinya nggak seperti sekarang udah jauh, sekarang udah ada mall, udah kayak seperti kota besar. Saat itu belum. Ya itu puji Tuhan di Maluku ternyata itu sekolah buat kami, sekolah Tuhan buat kami. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan suami saya mengalami kelahiran baru, perjumpaan dengan Tuhan di situ. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, sebagai pegawai negeri di situ kami gaji itu saya pernah mengalami di mana mengalami kendala, ada kesalahan dalam administrasi di kantor kanwilnya, sehingga dalam 1 tahun itu saya nggak terima gaji gitu. Padahal gaji pegawai negeri saat itu gaji pokok dengan tunjangan paling 200 ribuan. Mungkin daerah terpencil gitu bisa kali buat hidup ya. Ya, dan di sisi lain Tuhan buka jalan memberkati kami lewat praktek kami yang sederhana. Gitu. Oh, jadi di sana kerja jadi di puskesmas ya? Iya. Oke, kerja di puskesmas ada jamnya, jam praktek. Setelah itu kita boleh praktek sendiri di rumah. Iya, sore pagi itu saya dinas di rumah sakit, suami saya di puskesmas. Nah, sore itu kami praktek sederhana di rumah kontrakan kami yang semi permanen ya. Karena saya katakan semi permanen karena tidak semua itu dari dindingnya dari tembok. Jadi campur dari kayu. Bahkan lantainya itu lantai semen yang kasar, pintunya itu pintu triplek gitu. Nah, seperti itu rumah kami. Jadi, dan juga yang kami pakai praktek itu kursinya juga kursi buatan papi. Karena papi saya secara materi nggak bisa memodali untuk membelikan unit untuk praktek dokter gigi, sehingga dengan keterampilan papi membuat kursi secara manual itu untuk modal untuk kami bisa praktek di situ kan. Karena unit gigi waktu itu mahal ya. Itu unit tuh tempat duduknya ya? Iya. Oke. Sampai sekarang juga masih mahal. Iya. Seperti itu. Jadi dengan kursi yang sederhana yang papi bikin dan peralatan yang sederhana itulah Tuhan memberkati apa yang ada di tangan kami itu. Jadi waktu berjalan, kewajiban tugas 2 tahun akhirnya selesai, yang seharusnya bisa kembali ke Jakarta. Tapi kami tidak buru-buru untuk balik ke Jakarta. Kami tanya Tuhan, apakah sudah waktunya Tuhan seperti itu untuk kami kembali. Kami tidak mau melangkah dengan kemauan kami sendiri, dan akhirnya kami tetap di sana. Dan selama berapa lama? Akhirnya 7 tahun kami di sana. 7 tahun. Dua anak saya lahir di sana. Nah, akhirnya kami tetap di sana. Kami bilang ke Tuhan, Tuhan, jika Tuhan masih mau kami di sini di Maluku, Tuhan sediakan dong fasilitas buat kami. Maksudnya untuk kami tidak kontrak lagi, maksud kami memiliki rumah, kami juga memiliki kendaraan. Karena kendaraan yang kami punya hanya kendaraan dinas, itu motor butut puskesmas itu, seperti itu. Jadi ternyata Tuhan memberkati kami dengan lewat tempat yang sederhana itu. Kami dapat membeli mobil ya, kemudian kami bisa upgrade perlengkapan di kamar praktek, unit giginya, kursi itu kami bisa membeli lebih modern. Akhirnya beli unitnya, akhirnya beli. Iya, kursi dokter gigi itu akhirnya beli. Iya, beli. Okay. Kami memperbarui itu. Ya. Nah, kemudian juga Tuhan berkati kami untuk kami juga bisa membeli tanah untuk dibangun. Jadi rumah. Nah, saat kemudian selain itu
saat itu sedang kami proses pembangunan ya. Selain itu Tuhan juga berkati untuk kami bisa mengangsur untuk ambil rumah di Lipo Cikarang. Jadi Tuhan itu buktikan bahwa apa yang dulu kami khawatirkan, yang kami merasa di daerah itu nggak mungkin Tuhan itu memberkati untuk mendapatkan secara finansial itu kita tidak mencukupi, tapi Tuhan buktikan semua itu nggak benar gitu loh, bahwa Tuhan buktikan apa yang semula berpikir Maluku itu hanya menganggur, tempat terpencil, Tuhan nggak mungkin memberkati, maksudnya tidak ada penghasilan di situ, itu salah gitu loh. Ternyata situ justru berhasil ya. Tuhan memberkati kami, Tuhan membuktikan itu. Jadi di situ juga suatu pelajaran, Tuhan bukan tempat yang menentukan suatu berkat seseorang, tapi siapa yang bersama dengan kita, siapa yang di dalam kita itu. Jadi itulah pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan, bahwa sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa berkat itu mengejar orang benar di situ. Ya Tuhan buktikan bahwa berkat itu bagi orang-orang anak-anak Tuhan, dia Bapak yang baik. Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan. Kalau Bapak di dunia saja mau ya, rindu bisa memberikan modal misalkan untuk anaknya supaya anaknya itu bisa makmur, terlebih lagi Bapak kita yang di surga. Itulah yang saya alami saat kami sedang proses pembangunan, belum selesai. Jadi waktu itu kan beli tanah ya, terus lagi proses bangun sekaligus beli rumah di Lipo Cikarang ya. Ini Itu semua terjadi bersama-sama nih. Ya, di Lipo Cikarang itu kami ambil KPR. Oke. Ya, kemudian yang dari penghasilan praktek itu kami membeli tanah, kemudian proses pembangunan. Ya, Tapi sekaligus beli mobil. udah mobil dulu. Oh, mobil dulu, oke. Ya. Nah, kemudian proses pembangunan saat itu waktu akan pengecoran lantai 2, terjadilah kerusuhan di Maluku. Oke, berarti ini tahun 99 ya? Iya, kerusuhan 99 akhir November itu. Jadi ini tahun ke-7. Iya. Ini tahun ke-7, Iya. oke. Terus Nah, kemudian kami sekeluarga harus pergi meninggalkan Maluku itu di saat-saat terakhir akan meletus kerusuhan. Singkat cerita ya, itu kami ke Manado dan kami hanya membawa koper, surat-surat penting dan beberapa baju saja karena pikirnya sementara kami ke sana. Kami tinggalkan semua kondisi rumah, semua kendaraan kami tinggalkan. oke, sampai sini dulu. Oke. Kita mau break dulu. Kalau ada yang mau kasih komentar atau pertanyaan, boleh kontak ke WhatsApp ke 0855 885 1006. Atau kalau ada yang nonton dari YouTube, bisa komen di Heartline Network. Kita break dulu. Ya, kita balik lagi. Nah, tadi sampai mana ceritanya? Waktu mengalami kerusuhan. Ya, Ya, kami sekeluarga berangkat ke Manado dengan membawa surat-surat penting dan beberapa baju, semua barang-barang kami tinggalkan ya. Nah, kemudian dari Ternate ke Manado naik apa kapal? nah ini gini. Saat itu akan ada kerusuhan. Suasana sudah nggak nyaman, tapi nggak semua orang bisa menyadari hal ini. Ada salah seorang teman yang mereka memang keluarga yang mampu, dia charter pesawat gitu. Tapi saat itu pesawat bukan pesawat besar ya, mereka buat keluarga mereka. Tapi seatnya dia dikasih ke saya dan anak saya yang 2 ini. Jadi teman saya ini naik kapal kayu bersama suami saya untuk pergi ke Manadonya gitu. Sehingga kami bisa berangkat ke Manado karena Tuhan pakai teman ini untuk memberikan seatnya. Dan sudah dengar sebelumnya ya, sudah dengar masukan kira-kira kayaknya bakal pecah kerusuhan. Suasananya udah nggak nyaman. Kami di gereja kan kami berdoa, kemudian minta tuntunan Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Nah, pada malam itu sebelumnya terjadi meletus kerusuhan di Tidore. Itu. Nah, akhirnya setelah Tidore maka akan meletus ke yang di Ternate Ya. ini.
Kemudian kami berangkat ke Manado. Nah, Sampai terus di Manado, kami tunggu, maksudnya situasi di Ternate seperti apa. Untuk kami, kalau sudah aman pasti kami akan kembali. Ternyata meletus kerusuhan besar, dan kami dapat berita bahwa rumah kami dijarah. Seperti itu. Orang mendengar, waduh, namanya dijarah, masa habislah. Kemudian ini rumahnya yang belum selesai ya? rumah yang masih kontrakan, rumah semi permanen tersebut. Oke. Jadi rumah kami yang yang tanah yang Tuhan percayakan itu masih dalam taraf pembangunan. Oke. Jadi kami masih tinggal di rumah yang semi permanen ini. Oke, sekaligus tempat praktek itu ya? Iya. Oke. Kemudian terjadi kerusuhan, kami dengar berita bahwa rumah dijarah. Akhirnya ada teman yang membantu dengan mengirim beberapa orang untuk ke Ternate untuk melihat kondisinya seperti apa. Orang kan bilang terjadi penjarahan, dah habis. Tapi apa yang terjadi, suatu mujizat bahwa barang-barang ini namanya dijarah, udah dibawa orang keluar dari Apa aja yang rumah. dijarah? Ya isi kamar dijebol, isi lemari itu udah keluar semua, TV keluar semua. Itu ada Barang-barang berharga banyak. barang-barang, ya TV, kulkas, seperti itu. Perhiasan, Mobil. uang. Enggak, uang juga kan di tabungan. Oke. Juga secara cash Nggak kami, banyak. ya. Nah, Oke. karena apa? Setiap kali praktek penghasilan itu kami belikan bahan bangunan untuk proses pembangunan. Oke. Jadi untuk nabung pun juga nggak banyak gitu. Oke. Karena uang untuk Oke. digunakan untuk proses membangun itu. Kemudian Perhiasan nggak ada. nggak, perhiasan nggak seberapa juga itu dipakai, udah dibawa karena Oke. termasuk surat itu. Oke. Kemudian orang-orang yang membawa barang-barang yang dijarah keluar itu ketemu seseorang, bapak ini bilang, kalian kumpulkan semua yang kalian bawa ini ke kelurahan, seperti itu. Orang-orang ini ikut, mereka mengumpulkan barang-barang itu di kelurahan gitu. Jadi barang-barang yang udah dijarah itu bisa terkumpul di kelurahan. Itu kan kalau bukan tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, kan nggak mungkin namanya dijarah. Kemudian juga ruang praktek itu kan alat-alat peralatan sudah di-upgrade kan ya. Pintu kamar praktek yang terbuat dari triplek itu ada linggis besi yang masih menancap, itu mereka tidak bisa buka, tidak bisa dobrak itu. Kalau secara manusia tuh gampang sekali bisa mendobrak tuh, tapi itu nggak bisa. Linggis masih menancap dan itu utuh, perlengkap peralatan untuk praktek tuh di ruang praktek utuh. Nah, itu yang paling mahal. Iya, itu. Nah, ini kayak luar biasa. Jadi kami akhirnya mengevakuasi barang-barang, mobil pun utuh. Situ orang-orang, setiap kali orang-orang yang keluar dari, orang-orang pada mengungsi ke Manado, mereka pada bilang mobilnya dibakar, bannya disobek semua. Ini mobil kami utuh. Itu kami di sana ada 2 mobil. Karena untuk saya kerja di puskesmas yang satu, tempatnya berbeda untuk dinas. Nah, akhirnya singkat cerita, kami untuk mengeluarkan barang itu kami sewa 2 kontaineran untuk mobil semua itu. Makanya kok saya renungkan, Tuhan tuh luar biasa. Maksudnya Tuhan, pas pindah ke Jakarta ya? iya, dari mengeluarkan barang dari Ternate ke Manado, kemudian dari ke Bitung ya, kemudian dibawa ke Jakarta. Jadi setelah kerusuhan itu sudah nggak praktek di sana lagi? Enggak, karena kami nggak bisa memungkinkan balik ke Ternate. Kami masih berada di Manado. Di Manado itu kami tanya Tuhan mau kami kemana gitu. Tadi sebelum saya melanjutkan, tadi barang-barang yang di kelurahan itu terkumpul, itu dibawa ke Manado, ke Bitung. Kemudian dari Bitung itu kami sewa kontainer untuk dibawa ke Jakarta. Bitung itu di dekat Manado ya? Iya. Oke. Nah, di situ saya melihat bahwa Tuhan itu yang mengirim kami, Tuhan yang menghendaki kami ke sana. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang setia, Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun kondisi yang terjadi, yang kami alami, Tuhan tuh cover semua itu. Kalau kami berangkat ke Maluku dengan beberapa koper sebagai seorang
sepasang anak muda yang baru lulus dokter gigi, usia saat itu 24, 25 ya, 24 tahun. Suami saya 25 tahun, berangkat ke sana dengan hanya membawa 4 koper lah untuk baju itu. Tapi ini dalam kondisi kerusuhan, kontainer malah bawa pulang dengan berkontainer dalam kondisi kerusuhan. Itu saya melihat Tuhan tuh Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dapat diandalkan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Itu yang kami alami. Kemudian dari situ di Manado kami tanya, Tuhan mau kami kemana? Kalau Tuhan mau kami di Manado ini, ya kami akan ke Manado. Jadi semestinya kalau secara peluang itu memungkinkan di Manado, karena di situ ada rumah sakit di mana dokter giginya nggak banyak dan kursi unit perlengkapannya itu ada banyak, ada beberapa. Semestinya bisa peluang di situ. Tapi kami minta tanda, Tuhan kalau ini diterima di Manado, maka kami agak mau di sini gitu. Maksudnya ngelamar ke rumah sakitnya? Iya, kami Oke. ke pemerintah kan Ya. untuk bisa di Oh, situ. pemerintah, oke. Itu pemerintah untuk Oke. bisa. Kemudian kalau Tuhan memang tidak menghendaki di Manado, ya pas Tuhan akan ya akhirnya Tuhan kasih tanda bahwa kami tidak di Manado, Oke. kami harus kembali ke Jakarta. Oke. Akhirnya kami kembali ke Jakarta. Memilih keputusan buat balik ke Jakarta karena? Kami minta tanda, Tuhan mau kami tetap maksudnya ke Manado ini atau kami kembali ke Jakarta. Oke. Kalau Tuhan mau di Manado pasti Orang tua dokter kan di Solo, iya, betul ya? iya, Orang tua suami di? Kerawang. Oke, tapi bisa dapat Jakarta karena? Kami pindah ke Jakarta, kami mengajukan karena kami sudah tugas 2 tahun udah selesai wajib Oke, sarjana. oke, Setelah oke. selesai tugas kewajiban, kami bisa mengajukan Mau kemana saja? iya, mau kemana saja. Ini setelah 7 tahun itu baru ajukan ke Jakarta atau? Karena kerusuhan itu. Oh, oke, 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 oke. Kami kan bilang, Tuhan mau kami di mana? Ya. Gitu. Sampai Jakarta terus gimana? Sampai di Jakarta pasti kami nggak membawa uang, maksudnya nggak bawa uang tabungan banyak. Ya. Kami juga tidak bisa praktek, rumah juga nggak ada. Ya. Akhirnya saya menumpang di tempat adik saya. Nah di situ untuk bayar uang masuk TK saat itu, anak saya TK untuk penabur 2,5 juta, kami minta keringanan. Tahun berapa itu? Itu tahun awal 2000 ya. Awal 2000, oke. 99 akhir kerusuhan kan. Ya, ya. Nah saya tahun 2000 itu kami mau memasukkan anak itu 2,5 juta. Saya Desember sampai di Jakarta. Desember 99. Oke. Nah 2000 itu mau masukkan anak ke penabur, uang 2,5 juta, minta keringanan, tapi di penabur nggak kasih. Oke. Ya, kemudian kami dalam kondisi itu yang penting kami tetap jaga hati dalam kondisi seperti itu untuk kami mengandalkan Tuhan. Nah kemudian di Jakarta ini Akhirnya gimana anaknya? Gak dapat keringanan terus gimana? dengan cara dicicil, Oh, secara angsur oke. itu. Kemudian Tinggal Tuhan, sama adik. ya, Prakteknya di? Tuhan menggerakkan seseorang untuk kami kerjasama, untuk kami memulai praktek. Oke. Nah modal kami ini bukan uang, tapi perlengkapan yang utuh ini. Oh, Perlengkapan yang waktu penjarahan ini, Ya. yang isi sama praktek itu masih utuh, itulah yang menjadi modal kami. ini orang kenal nggak? Iya, kenal, masih ada Oh, hubungan. oke, oke. Nah, kemudian akhirnya kerjasama untuk kami juga untuk akhirnya bisa sewa kontrak rumah dan tempat tinggal untuk praktek dan perlengkapan itu. Ini setelah kerjasamanya selesai. Kerjasama secara 5 tahun untuk kerjasama. Oke, habis itu selesai terus Selesai kontrak. Selesai 5 tahun kerjasama itu kami memutuskan untuk berdiri sendiri, Oke, untuk mandiri. oke. Terus Nah, kontrak rumah. Itu selesai 5 tahun itu kami membeli tanah Oh, untuk oke, oke. bisa membangun punya sendiri. Ya, Gitu. ya. Ya, kemudian akhirnya Tapi belum dibangun, jadi mau nggak mau harus kontrak dulu. enggak. Jadi di rumah keluar dari Ternate, Mm-mm. kami
di Jakarta dengan modal perlengkapan alat-alat itu. Betul, kan kerjasama nih 5 tahun. 5 tahun. Setelah 5 tahun itu langsung beli tanah. Oh, oke, langsung beli tanah, langsung bangun. Iya. Oke. Gitu. Sampai sekarang nih. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang di tempat yang sama itu. Iya. Oh, oke. Rumah yang di Ternate apa yang terjadi? Rumah yang Ternate kami jual, kami serahkan untuk pelayanan. Jual ke orang di sana. Iya. Terus uangnya diserahkan kepada pelayanan di sana. Semuanya. Jadi, iya, karena gini, waktu kami di Manado dalam pengungsian ya. Itu kami tinggal di Pesat, pelayanan desa terpadu. Oke. Di situ kami melihat ada asrama buat mereka yang untuk misi itu, tempatnya saat itu kami lihat nggak layak ya untuk kondisi di posisi di Tomohon itu dingin, kondisi seperti itu. Saat itu Tuhan gerakan satu untuk itu gitu loh. Ini kamu harus rumah yang di sana itu nanti buat tempat itu dalam kondisi kami sebagai pengungsi. Ya. Itu. Dan nggak punya uang. Ya. Ya. Tapi ya, mikirin ada, buat memberi. Uang ada, ya. Tapi saya gini ya. Satu nih, kami tidak pernah bicara bahwa kami tidak memiliki uang. Nggak banyak maksudnya. Well, ya. Maksudnya nggak berlebih itu ya. Karena waktu itu kan memang lagi bangun rumah kan. Ya, setiap ada uang. Ya, betul. Beli material, oke. Jadi nggak pegang cash banyak. Ya. Oke. Nah, dari fungsi itu kami udah sepakat untuk memberikan itu untuk pelayanan. Kapan itu dijualnya? Akhirnya laku di awal saat kami masih kontrak rumah. Itu laku. Oh, jadi itu udah dalam keadaan masih ngontrak. Ya. Tetapi jual rumah itu justru rumahnya itu duitnya itu diberikan kepada pekerjaan misi. Iya. Wah, luar biasa ya. Ya, itu ya semua itu karena Tuhan baik. Karena kami juga karena gini, waktu kami membangun rumah, itu suami saya udah bilang bahwa hati saya jangan ditaruh di bangunan itu, padahal belum kerusuhan. Saya bilang ke suami saya, oh iya, hati saya nggak saya taruh ke situ. Kita kan ke Maluku, ke sini juga nggak bawa apa-apa, cuma dalam arti nggak bawa apa-apa, tuh hanya koper. Tapi Tuhan perlengkapi, Tuhan berkati, semua itu dari Tuhan. Jadi hati saya nggak saya taruh di situ. Itu beberapa bulan sebelum kerusuhan saya udah menyatakan itu. Maksudnya sebetulnya ada rencana mau keluar atau bagaimana nih maksudnya? Di Ternate? Iya. Enggak. Kami kalau nggak kerusuhan ya kami nggak keluar, karena kami bilang Tuhan, kami akan selama Tuhan mengizinkan untuk kami bisa tinggal di situ, kami mau tetap ini sesuai dengan tuntunan Tuhan, kemana Tuhan mau kami pergi itu. Oke. Nah, balik lagi, jadi pas lagi kontrak rumah habis itu bagaimana ceritanya? Kontrak rumah yang tempat yang ya, kami tinggal setelah selesai 5 tahun kerjasama, kami mandiri beli tanah untuk kami bangun untuk klinik. Nah, saat itu uang buat beli tanah, kemudian untuk pembangunan itu saat itu uang masih secara total belum mencukupi. Ya. Kami tuh ambil KPR. KPR dalam waktu 5 tahun. Ini singkat cerita, kami akhirnya rumah itu jadi. Rumah jadi, tetap sekarang tempat praktek. Nah, kami bilang Tuhan, kalau kami bersyukur buat rumah ini udah jadi, tapi kok masih punya KPR, punya utang, istilahnya seperti itu. Kami ingat apa yang firman Tuhan katakan. Tunggu sebentar. Oke. Akhirnya beres ya? Ya. Oke, kita iklan dulu, dengar selanjutnya habis iklan ya. Kalau ada yang mau kasih komen, mau tanya, silakan kontak ke 0855 885 1006, atau yang nonton di YouTube bisa tune in ke Heartline Network, bisa langsung komen di sana. Oke, kita break dulu. Oke, kita balik lagi. Silakan, ya. Dr. Hani. Tadi waktu kami memulai praktek kembali yang di rumah kontrakan tersebut, baru hari itu pengucapan syukur untuk memulai praktek, papan nama bungkusnya itu dibuka,
Hari itu Tuhan kirim 5 pasien loh, yang nggak tahu dari mana, itu luar biasa. Baru hari pertama praktek Tuhan udah kirim itu. Nah, padahal sebelumnya orang tuh komentar gini, wah kontraktor rumah ini nggak bawa hoki, feng shui-nya nggak bagus. Tapi itu tidak mempengaruhi kami. Kami tidak melihat hal itu, karena yang kami lihat Tuhan kami yang luar biasa yang menyertai kami itu. Nah, kemudian Tuhan percayakan untuk kami bisa mandiri, punya tanah, untuk rumah sendiri untuk kami membangun. Dan waktu itu kami mengajukan KPR untuk pembangunan. Saat itu kami berpikir, Tuhan udah masuk rumah punya sendiri, tapi kok masih pinjam bank. Kami sepakat untuk kami melunasi. Kalau ditanya melunasi udah ada uang, belum mencukupi. Tapi kami sepakat, kami percaya firman Tuhan yang mengatakan, Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi bukan berdasar kekayaan saya, berdasarkan dompet atau tabungan saya, tapi itu kekayaannya Tuhan. Itu menjadi suatu rema buat kami. Itu yang membuat kami melangkah untuk bilang ke bank bahwa itu kami akan lunasi, kami akan tutup. Itu sambil menunggu proses pengurusan surat itu, di dalam itu jadi dibagi 2 angsuran ya. Jadi kami dalam bulan itu Tuhan melunasi, kami mendapatkan penghasilan lebih dari yang biasanya, bisa melunasi membayar angsuran yang pertama. Dan bulan berikutnya untuk angsuran kedua lunas di dalam 2 bulan. Pokoknya itu. Ya semua. Pokoknya dalam 2 bulan lunas. Iya. Wow. Itu suatu hal yang luar biasa. Wow. Itu yang kami alami seperti itu. Mestinya berapa lama? 5 tahun. Hanya dalam 2 bulan 5 tahun lunas. Jadi selesai pembangunan, kemudian dalam 1 tahun, pembangunan kan nggak berapa bulan kan, setelah rumah jadi. Setelah rumah jadi, setelah kami sepakat untuk kami melunasi dan kami bertindak untuk bilang ke bank untuk lunasi. Nah, itu Tuhan menyediakan dana itu di dalam 2 bulan itu pembayaran di bank lunas. Wow. Itu luar biasa ya. Nah, dan itu suatu hal yang luar biasa bahwa Tuhan itu dapat diandalkan di dalam keuangan ya. Ini bicara keuangan bukan berarti uang itu segala-galanya. Itulah yang bahwa Tuhan tuh pasti akan mencukupi setiap anak-anaknya. Oke. Dan apa yang saya alami itu firman Tuhan kan segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berjalan dalam rencananya. Oke. Kira-kira menurut Dr. Henny apa sih yang bisa bikin orang berhasil? Nah, ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu penting ya. Kalau kita sudah dengan caranya pasti dengan lahir baru. Dengan lahir baru itu kita masuk dalam kerajaan Allah. Yang baru ini habitat kita pun baru. Pola pikir kita pun harusnya baru sesuai kerajaan Allah. Ini yang penting sehingga kita bisa meletakkan fondasi yang benar dalam segala kehidupan kita, dalam bidang apapun. Kita harus memiliki fondasi yang benar. Itu fondasi yang akan menentukan ke depannya nanti. Kemudian ubah pola pikir kita sesuai firman Tuhan ya. Jangan batasi Allah. Nah ini, kita jangan membatasi Tuhan tuh dengan pikiran kita sendiri. Kadang orang mau berusaha, mau melakukan misalkan berjualan sesuatu, dalam pikiran bilang begini, ya kalau laku, nanti kalau sepi, kalau rugi, udah hal-hal yang negatif dulu yang menguasai sehingga orang itu tidak bisa melangkah. Nah itulah yang saya maksud. Kita tuh jangan membatasi Allah dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita harus berpikir sebagaimana Tuhan katakan di dalam firman-Nya itu. Kemudian setiap perkara kecil. Jadi setiap perkara kecil apa yang di tangan kita yang Tuhan percayakan itu. Itulah kita harus setiap perkara kecil dalam banyak hal, dalam suatu pekerjaan yang Tuhan percayakan sekarang, maupun juga di dalam nilai-nilai yang kita pakai di dalam kehidupan kita, nilai value yang itu dalam kehidupan kita itu penting. Nah juga berkat itu mengikuti kita, jadi bukan berdasar suatu tempat ya. Waktu itu saya dapat firman ketika Ishak gali sumur, diperebutkan, kemudian dia pindah gali sumur lagi, tetap itu akan sumur itu berbuah-buah menghasilkan. Nah itu
itu saya dapat seperti itu. Saya di Ternate, Tuhan berkati, kondisi kerusuhan saya pindah ke Jakarta di rumah kontrakan, Tuhan berkati sampai akhirnya Tuhan percayakan kami memiliki rumah sendiri, usaha sendiri, dan hal-hal lain yang Tuhan percayakan di dalam kami. Tentunya yang perlu dipegang berkat Tuhan itu, Tuhan pasti memiliki tujuan. Nah, itu yang kita harus tahu, bahwa kita itu sebagai pengelola, itu yang penting. Karena orang-orang soal kaya, uang itu di luar Tuhan pun semua orang pasti memiliki itu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa di dalam Tuhan kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus mempunyai kacamata yang berbeda. Kita sebagai pengelola, di mana itulah yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dapat menggunakan berkat yang Tuhan berikan itu dengan hal-hal yang pasti dengan Tuhan yang Tuhan mau. Gitu. Oke, jadi kita rangkum nih. Pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Kebenarannya. Kedua, setia pada perkara kecil. Ya. Ketiga, milikilah nilai-nilai kerajaan. Pola pikir kita pun juga harus Pola pikir sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Dan keempat, berkat itu mengikuti kita. Ya. Terakhir, jadilah pengelola. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak, Dr. Henny. Para pendengar, itu dia bincang-bincang sama Dr. Henny. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau minta bantuan doa, ada yang mau memberi untuk mendukung acara ini, silakan kontak ke 081932184218. Kalau ada yang mau nonton acara ini dan acara-acara sebelumnya, silakan subscribe ke YouTube saya di Kelimpahan Alkitabiah. Itu aja dari saya. Bye-bye.